Baiklah teman-teman, saya Lisya di Kita Puluhan dengan NIM 235040002. Saya akan menjelaskan materi dimulai dari konsep himpunan. Nah, kalian teman-teman telah mendengar saya apa sih itu himpunan? Pasti kalian telah mendengar dalam kehidupan sehari-hari tentang himpunan. Nah, baiklah saat ini saya akan menjelaskan apa saja itu himpunan. Nah, himpunan itu adalah kumpulan objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas. Nah, contoh dari himpunan itu, contohnya yaitu yang pertama, kumpulan negara di Asia Tenggara. Nah, ini jelas termasuk himpunan karena dia menjelaskan kumpulan negara di Asia Tenggara. Nah, yang kedua itu kumpulan siswa laki-laki. Nah, ini juga jelas. Ini juga menjelaskan tentang kumpulan siswa laki-laki. Ini jelas. Nah, namun teman-teman ada juga contoh yang bukan himpunan, yang bukan termasuk himpunan, teman-teman. Yang pertama itu kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, pasti beberapa orang memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang kota apa sih yang terbesar di Indonesia. Jadi ini bukan termasuk himpunan karena belum tentu kota-kota besar mana yang ada di Indonesia, belum pasti ini. Sama juga dengan yang kedua ini, kumpulan orang terkaya di Indonesia. Ini kan belum pasti siapa sih orang yang terkaya di Indonesia. Masing-masing orang itu berbeda pendapat tentang orang yang terkaya di Indonesia. Jadi ini bukan termasuk dalam himpunan. Jadi teman-teman, kalian sudah bisa membedakan mana itu yang termasuk himpunan atau yang bukan himpunan. Saat ini kita akan masuk ke dalam penulisan himpunan. Penulisan himpunan itu menggunakan sebuah aturan. Aturannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, himpunan dinyatakan dalam bentuk kapital. Yang kedua, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang ketiga, menggunakan huruf bawah. Yang keempat, antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Sebagai contohnya, yaitu himpunan A, anggotanya yaitu 2, 4, 6, 8. Dapat kita lihat di atas, himpunan dinyatakan dalam bentuk kapital, yaitu A ini dalam bentuk kapital. Yang kedua dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ini dapat kita lihat dihubungkan oleh tanda sama dengan. Yang ketiga menggunakan huruf kurawal. Dapat kita lihat di sini di awal menggunakan huruf kurawal dan di akhir juga menggunakan huruf kurawal. Yang keempat, antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Kita lihat anggota himpunannya itu 2, 4, 6, 8. Masing-masing dipisahkan oleh tanda koma. Jadi, contoh cara penulisan himpunannya yaitu seperti ini. Baiklah teman-teman, pada saat ini kita masuk ke dalam bagian menyatakan himpunan. Nah, menyatakan himpunan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, teman-teman. Yaitu, yang pertama, dengan menyebutkan anggotanya atau disebut dengan enumerasi. Contoh soalnya yaitu A adalah bilangan ganjil kurang dari 7. Nah, dari contoh soal ini kita akan ubah dalam bentuk menyebutkan anggotanya, yaitu jawabannya himpunan A sama dengan bilangan ganjil kurang dari 7 itu apa-apa saja teman-teman, yaitu ada 1, 3, dan 5. Dia sampai di 5 karena dia kurang dari 7, jadi dia sampai di 5 saja. Jadi kita tulis 1, 3, 5. Jadi ini teman-teman, ini dalam bentuk menyebutkan anggotanya. Nah, selanjutnya bagian yang kedua dengan menuliskan sifat-sifat anggotanya. Contoh soalnya yaitu himpunan A sama dengan 2, 4, 6, 8. Nah, dapat kita perhatikan ternyata cara yang menuliskan sifat-sifat anggotanya ini yaitu dia kebalikan dari yang bagian pertama ini. Jadi kita lihat ini 2, 4, 6, 8 ini dia bilangan apa? Dia bilangan genap dan
dia sampai 8 saja, berarti dia kurang dari 10. Jadi kita tulis jawabannya. A adalah bilangan genap kurang dari 10. Oke, selanjutnya bagian ketiga, yaitu dengan menuliskan dengan notasi. Contoh soalnya seperti ini. A sama dengan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan mengubah himpunan A ini dalam bentuk notasi. Jadi jawabannya kita tulis dulu, himpunan A sama dengan pertama tuh kita tulis himpunannya A sedemikian hingga A ini adalah bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5 ini, dan dia sampai ke 5 saja, berarti dia kurang dari 6. A kurang dari 6 di mana A adalah bilangan asli. Nah, jadi inilah dalam bentuk notasinya, yaitu himpunan A sama dengan A sedemikian A kurang dari 6 di mana A merupakan bilangan asli. Selanjutnya yaitu bagian yang keempat, yaitu diagram V. Contohnya yaitu himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B sama dengan 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 3 himpunan ini akan kita taruh ke dalam diagram ini. Jadi pertama kita lihat dulu himpunan yang berpotongan ini. Kita lihat himpunan A dan B mana yang sama. Ternyata 3 dan 4 itu adalah yang sama di antara himpunan A dan B. Jadi kita tambahkan dan kita masukkan 3 dan 4 ini ke dalam irisan ini. 3, 4. Nah, selanjutnya kita lihat mana yang tersisa di himpunan A dan B. Di himpunan A ada 1 dan 2, di himpunan B ada 5 dan 7. Jadi kita masukkan ke dalam sini. Himpunan A itu ada 1, 2, dan di himpunan B ada 5, 6, 7. Dan kita lihat mana di himpunan semesta ini yang bukan termasuk himpunan A dan B. Ternyata ada 8 dan 9. Jadi 8 dan 9 ini kita masukkan ke luar sini sebagai himpunan semesta. 8, 9. Nah, inilah teman-teman penyajian himpunan di dalam diagram V. Baiklah teman-teman, pada saat ini kita akan masuk ke dalam macam-macam himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota himpunannya. Dan dinotasikan dengan tanda begini atau tanda kurung kurawal yang kosong yang tidak ada anggotanya. Nah, contoh soalnya yaitu P adalah himpunan nama-nama bulan diawali dengan huruf K. Dan tuliskan notasinya himpunan P. Himpunan P sama dengan 3
Atau P sama dengan himpunan kosong karena tidak ada nama-nama bulan yang diawali dengan huruf K. Jadi tidak ada anggota himpunannya. Jadi ditulis himpunan P, yaitu tidak ada anggotanya, atau P sama dengan adalah himpunan kosong. Baiklah, saat ini kita akan melanjutkannya, yaitu yang kedua, himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Dan biasanya himpunan semesta itu dilambangkan dengan U atau S. Contohnya, diketahui himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7. Nah, himpunan semestanya yaitu bilangan prima, karena himpunan semesta ini memuat semua anggota himpunan A. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, himpunan berhingga atau disebut dengan finite set. Apa itu himpunan berhingga? Himpunan berhingga adalah sebuah himpunan yang jumlah anggotanya masih bisa dihitung. Contohnya adalah Q adalah himpunan nama bulan diawali dengan huruf M. Apa saja nama bulan yang diawali dengan huruf M? Yaitu Maret, Mei. Jadi himpunan Q adalah Maret, Mei. Dan jumlah unsur Q adalah 2. Jadi ini masih bisa dihitung karena anggota himpunannya ada 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke 4, himpunan tak berhingga atau disebut dengan infinite set. Apa sih itu himpunan tak berhingga? Himpunan tak berhingga yaitu himpunan yang jumlah anggotanya tidak dapat dihitung. Contohnya, Q adalah himpunan bilangan cacat. Apa saja himpunan cacat? Dia dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita tulis himpunan Q adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, yang tak terhingga, tak bisa dihitung. Dan sekian ini macam-macam himpunan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antar himpunan. Yang pertama yaitu ada himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Himpunan bagian itu adalah himpunan yang semua anggotanya berada di himpunan lain dan dilambangkan dengan seperti ini. Contohnya, himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan B 2, 4, 6, 8 dan himpunan C 4, 6, 8. Kita akan lihat pertama apakah himpunan B ini bagian dari himpunan A. Kita lihat anggota himpunan B 2, 4, 6, 8 dan ternyata 2, 4, 6, 8 ini ada di himpunan A, yaitu 2, 4, 6, 8. Jadi himpunan B ini bagian dari himpunan A. Selanjutnya kita akan lihat apakah himpunan C ini adalah bagian dari himpunan B. Kita lihat himpunan C itu 4, 6, 8 dan ternyata ada di dalam himpunan B yaitu 4, 6, 8. Jadi himpunan C itu bagian dari himpunan B. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, himpunan yang sama. Dua buah himpunan dikatakan sama apabila dua himpunan memiliki anggota yang sama tanpa melihat urutannya. Contohnya, himpunan A anggotanya M, E, T, E, R dan himpunan B anggotanya M, E, R, E, T. Dan kita lihat anggota dari himpunan A dan B ternyata sama. Jadi himpunan A sama dengan himpunan B. Selanjutnya yaitu yang ketiga, himpunan ekuivalen. Dua buah himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika memiliki banyaknya anggota yang sama. Notasinya yaitu seperti ini, A setara dengan B. Contohnya, himpunan A yaitu anggotanya M, E, T, R, O. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5.
kita lihat apakah himpunan A dan himpunan B ini setara. Pertama kita hitung dulu jumlah anggota himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan kita hitung jumlah anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata himpunan A dan himpunan B memiliki jumlah anggota yang sama, masing-masing memiliki jumlah anggota yaitu 5. Jadi himpunan A setara dengan himpunan B. Selanjutnya kita masuk ke 4, himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas adalah dua himpunan yang tidak sama anggotanya dan tidak ada hubungan satu sama lain. Contohnya, seorang ibu mempunyai 7 orang anak. Himpunan A yaitu anak perempuan, yaitu ada Vero, Alicia, Rijal, dan Foni. Himpunan B anak laki-laki, yaitu ada Aaron, Brian, dan Adi. Dapat kita lihat himpunan A dan B ini tidak saling berhubungan karena himpunan A ini himpunan A ini dia memuat tentang anak perempuan, sedangkan himpunan B ini dia memuat tentang anak laki-laki. Jadi ini yang disebut dengan himpunan yang saling lepas. Yaitu bagian 5, yaitu himpunan berpotongan. Dua himpunan A dan B dikatakan berpotongan apabila A dan B mempunyai anggota persekutuan, tetapi masih ada anggota A yang bukan anggota B dan ada anggota B yang bukan anggota A. Contohnya diketahui himpunan P adalah 2, 4, 6, 8. Himpunan Q adalah 2, 3, 5, 7. Nah, kita akan sajikan dalam diagram Venn. Pertama kita akan cari mana dulu yang termasuk himpunan berpotongan. Kita lihat antara himpunan P dan himpunan Q mana anggotanya yang sama. Ternyata anggotanya yang sama yaitu 2. Jadi kita masukkan ke sini yang berpotongan 2. Selanjutnya kita masukkan yang tersisa ini, himpunan P yaitu 4, 6, 8, dan himpunan Q ada 3, 5, 7. Jadi inilah penyajiannya dalam diagram Venn himpunan berpotongan. Baiklah, pada saat ini kita masuk dalam operasi pada himpunan. Dimulai dari bagian yang pertama yaitu irisan himpunan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A dan B dan dinotasikannya seperti ini, A irisan B. Contohnya yaitu himpunan S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan B yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita akan mencari A irisan B. Kita lihat mana yang anggotanya sama di antara himpunan A dan B, yaitu ada 2, 4, dan 6. Jadi A irisan B itu yaitu 2, 4, dan 6. Dan jika disajikan dalam diagram Venn, dia menjadi seperti ini. A irisan B dia di sini 2, 4, 6. Sisanya himpunan A yaitu 1, 3, 5 di sini. Sisa himpunan B yaitu 8 dan 10 di sini. Dan himpunan semestanya yaitu 7, 9, 11, 12. Nah, A irisan B nya dia di sini. Jadi kita ambil. Jadilah seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu gabungan himpunan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B dan dinotasikannya dengan A gabungan B. Contohnya himpunan S sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Himpunan A yaitu 2, 3, 4, 5,
2, 4, dan 6. Nah, untuk mencari A gabungan B, kita gabungkan ini himpunan A dan B menjadi A gabungan B, yaitu 2, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Inilah A gabungan B, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Jika disajikan dalam diagram Venn yang begini, pertama biasanya yaitu 2, 4, dan 6. Yang tersisa yaitu himpunan A 3, 5, 7 dan himpunan B 8, 10, dan himpunan semestanya di luar yaitu 0, 1, 9, 11, 12, 13, 14. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu selisih himpunan. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya anggota A tetapi bukan anggota B. Diinformasikan seperti A selisih B. Contohnya yaitu himpunan S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A yaitu 1, 3, 5, 7, 9 dan himpunan B 2, 3, 5, 7. Untuk mencari A selisih dari B, kita lihat dulu mana yang anggota yang sama di antara himpunan A dan B, yaitu 3, 5, 7. Nah, untuk mencari A selisih B berarti dia adalah sisa dari A, yaitu 1 dan 9. Jadi A selisih B itu adalah 1 dan 9. Jika disajikan dalam diagram Venn, dia seperti ini. Irisannya yaitu 3, 5, 7, sisa himpunan A 1, 9, sisa himpunan B 2, dan himpunan semestanya itu yang 4 dan 6, 8. Dan A selisih B nya yaitu di bagian sini kita ambil. Demikian. Kita masuk ke bagian yang keempat, komplemen himpunan. Jika A adalah satu himpunan dalam S, maka anggota himpunan S yang bukan anggota A disebut komplemen A dan ditulis A absen atau A komplemen. Contohnya himpunan S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 3, 5, 7, 9 dan himpunan B 2, 3, 5, 7. Kita akan mencari A komplemen. Kita lihat dulu mana yang anggota di himpunan S ini yang DP anggota himpunan A ini yang tidak ada. Kita lihat dulu yang di himpunan yang anggota di himpunan S ini yang anggota himpunan A yang tidak ada. Ada 2, ada 4, ada 6, dan ada 8. Jadi A komplemennya yaitu A komplemennya yaitu 2, 4, 6, dan 8. Dan jika disajikan dalam diagram Venn, dia jadi seperti ini. Irisannya yaitu 3, 5, 7, sisa dari himpunan A 1, 9, sisa dari himpunan B 2, dan himpunan S nya yaitu 4, 6, 8. Jadi kita ambil yang komplemen, yang A komplemen di bagian ini. Nah, inilah jadinya.